Halo semuanya, video ini berisi mengenai media pembelajaran interaktif berbantuan software Lektora Inspire yang disusun oleh Tim Pengabdian pada Masyarakat Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2023. Adapun tim ini diketuai oleh Ibu Dewi Pratita SPD MPD dan dianggotai oleh Ibu Dr. LR Retno Susanti MHum, Bapak Daskoni SPD MPD, Bapak Firmansyah SPD MSI, Ibu Yuliana FH SPD MPD, serta mahasiswa yang terlibat yaitu Andini Hardianti, Ahmad Aidil, Lepi Setiawan, Suci Permata Indah, Marista Berliana, Rifdah Nur Azmi, Nabila Anggun Al-Husna, dan Aulia FDA Ikhtiari. Kami mempersembahkan penjelasan mengenai media pembelajaran Lektora Inspire. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kini telah menjadi kebutuhan mendasar dalam era digital saat ini. Dengan teknologi yang terus berkembang, memberikan berbagai variasi baru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mengeksplorasi pengetahuan dalam proses belajar secara lebih interaktif. Oleh karenanya, penting bagi sekolah dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat yang efektif untuk optimalisasi proses pembelajaran, dan salah satunya adalah Lektora Inspire. Memangnya apa sih Lektora Inspire? Jadi, Lektora Inspire adalah perangkat lunak e-learning. Media Lektora Inspire menghasilkan kursus, tes, dan presentasi. Perangkat ini merupakan program yang mudah digunakan yang mendukung pengajaran dan pembelajaran visual. Lektora Inspire ini terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menyediakan template yang dapat diaplikasikan untuk menyusun materi pembelajaran. Yang kedua, terdapat gambar, animasi, karakter animasi yang dapat digunakan langsung. Yang ketiga, Lektora lebih cepat daripada aplikasi web-based karena tidak bergantung dengan koneksi atau jaringan. Lalu yang keempat, terdapat software pendukung aplikasi Lektora seperti Flypaper ataupun Camtasia. Kelima, Lektora Inspire dapat digunakan untuk menggabungkan flash, video, gambar maupun screen capture. Yang keenam, Lektora memiliki menu-menu pada programan Lektora seperti chapter, section, page, lalu insert berbagai fasilitas dalam Lektora, pemanfaatan fasilitas pembuatan soal atau kuis, dan terakhir ada publish yang dapat digunakan untuk menyimpan file secara offline maupun secara online. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari Lektora Inspire. Kelebihan Lektora yang pertama ialah sangat user-friendly, dapat membuat materi uji atau evaluasi. Dengan menggunakan program aplikasi Lektora Inspire, kita dapat menggunakan dalam menyiapkan bahan ajar bagi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan Lektora Inspire dapat dipublish secara offline maupun online. Peserta didik dapat belajar mandiri dengan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, materi uji atau evaluasi yang terdapat dalam Lektora Inspire dapat menampilkan feedback dan skor yang bisa diketahui langsung. Lalu yang keempat, tipe soalnya terdiri dari 8 jenis bentuk soal, sehingga memudahkan para guru untuk melakukan penilaian. Namun, Lektora juga masih memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya ialah: yang pertama, tidak adanya software yang mendukung pada aplikasi ini, seperti Flash Player dan Time Stopper. Flash Player yang berguna untuk membantu kelancaran proses penggunaan permainan pada media pembelajaran ini. Selain itu, software Time Stopper berguna untuk membantu memperpanjang masa penggunaan aplikasi Lektora Inspire. Yang kedua, aplikasi ini berbayar karena pada awal mengunduh versi demo atau trial hanya bisa berlaku 30 hari. Yang ketiga, jika prosesor pada komputer lambat, maka akan berpengaruh juga kepada kecepatan aplikasi untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang terdapat pada Lektora. Fitur yang terdapat pada Lektora yang pertama ialah fitur multimedia, di mana aplikasi ini mendukung dalam penggunaan image, audio, maupun video. Lalu yang kedua, Lektora mempunyai lebih dari 205 template untuk mendesain multimedia pembelajaran. Lalu yang ketiga, terdapat wizard quiz dan game flash. Lalu yang keempat, terdapat clip art dan media library organizer. Selanjutnya, kami akan memberikan tutorial penggunaan Lektora.
Hal yang harus kalian lakukan ialah mendownload aplikasi Lektora terlebih dahulu. Lalu setelah itu buka aplikasi Lektora Inspire dan pada menu Create New Title, pilih opsi Templates. Lalu apabila sudah selesai memilih, klik Use Template. Selanjutnya akan muncul jendela baru, akan ada form untuk diisi New Title Name dan New Title Location. Nah, New Title Name ini isi dengan judul presentasi Anda, dan New Title Location langsung saja klik Browse untuk memilih lokasi tempat penyimpanan file. Lalu klik OK jika sudah selesai. Nah, sekarang Anda sudah siap untuk mengisi konten. Hal yang pertama Anda lakukan adalah mengganti judul presentasi yang terdapat pada bagian atas. Caranya, klik 2 kali pada tulisannya, ganti dengan judul presentasi milik Anda. Selanjutnya, kita akan mengisi materi yang ingin kita presentasikan. Coba kalian perhatikan bagian kiri layar monitor, kemudian scroll sedikit ke bagian bawah, lalu kalian akan menemukan tulisan page 1. Itu menunjukkan halaman awal dari apa yang akan dipresentasikan. Selanjutnya, masuk ke cara mengisi materi pada halaman awal. Yang pertama, klik pada bagian page 1. Setelah itu, lihat ke bagian lembar kerja. Kalian akan menemukan tulisan judul dan juga isi materinya. Silakan klik tulisannya dan ganti dengan materi yang hendak ingin dijelaskan. Selanjutnya, apabila sudah selesai mengisi halaman 1 dan ingin lanjut ke halaman baru, klik kanan pada tulisan page 1. Selanjutnya pilih New dan terakhir pilih Page. Perlu diingat bahwa untuk membuat halaman ketiga dan keempat dan seterusnya, lakukan dengan cara yang sama. Lalu langkah berikutnya ialah untuk mengisi materi untuk halaman berikutnya, misal pada page 2, page 3, dan selanjutnya, maka kalian harus melakukan yaitu yang pertama pilih page yang ingin diisi materi, lalu pada bagian toolbar pilih Add, Objects, lalu Text. Setelah itu akan muncul kotak putus-putus pada page yang Anda pilih. Klik kotak tersebut dan isi dengan materi kalian. Lalu, jika kalian sudah selesai membuat halaman-halaman dan mengisinya dengan materi kalian, maka selanjutnya kalian tinggal mereview hasil dari kerja kalian. Dengan cara, pada bagian toolbar, pilih tombol mode, lalu klik preview. Lalu, apabila dirasa sudah selesai dan benar, sekarang kalian tinggal perlu mempublishnya bisa ke dalam bentuk HTML ataupun bentuk program X. Nah, jika kalian ingin mempublishnya dalam bentuk program, maka kalian bisa pada bagian toolbar klik menu publish dan pilih publish to single file executable. Nah, setelah itu akan muncul jendela baru. Jika tidak ada yang error, langsung pilih tombol publish. Nah, pada jendela publish location, di bagian destination folder, klik tombol Choose Folder untuk menempatkan file X yang hendak kita buat. Apabila sudah selesai memilih lokasi penyimpanan, klik OK. Masih di jendela Publish Location, di bagian The Name of Single File Executable, isi formnya dengan judul presentasi kalian. Apabila sudah selesai, lalu klik OK. Tunggu beberapa saat, file kalian sedang diproses, dan ketika selesai, maka kalian sudah berhasil membuat media pembelajaran menggunakan Lektora Inspire. Baik, itulah penjelasan terkait dengan media pembelajaran Lektora Inspire. Terima kasih.